Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus yang sedang ramai terjadi di kota Semarang. Kasus ini tentang seorang wanita cantik yang nekat melakukan bundir dan ditemukan sudah tergeletak di pelataran mal di kota Semarang. Kasus apa yang sebenarnya terjadi hingga wanita tersebut nekat melakukan perbuatan itu? Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita simak videonya. Wanita cantik dengan perawakan mungil ini bernama Nada Jilanawa Vinanda, berusia 20 tahun. Nada merupakan warga Candi Penataran, Kali Pancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pada saat ini, dirinya pun tengah menjadi seorang mahasiswi Universitas Negeri Semarang dengan program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nada adalah anak pertama dari pasangan yang bernama Yevi Chandra Dewi dan Wahid Suyudi Basirun Khalid. Yevi diketahui bekerja sebagai guru BK, sedangkan sang ayah bekerja sebagai seorang seniman alias sastrawan. Namun, informasi yang diperoleh jika Nanda tumbuh besar dari keluarga yang broken home dikarenakan kedua orang tuanya telah berpisah beberapa tahun yang lalu. Dikarenakan keluarga yang sudah tidak utuh membuat Nada akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos di dekat kampusnya. Belajar hidup mandiri membuat Nada harus memiliki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya dirinya pun menjadi seorang karyawan salah satu tempat kecantikan daerah Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dan sudah berjalan selama 6 bulan terakhir. Setiap hari, Nada berangkat berboncengan dengan rekannya menuju kampus sekitar pada jam 9 pagi dan pulang pada jam 16.00 sore harinya. Setelah itu, Nada pun bekerja hingga malam hari. Kejadian ini bermula pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pada jam 17.20 petang hari. Tiba-tiba ada seorang juru parkir bernama Rukiman berusia 56 tahun mendengar adanya suara seperti benda terjatuh. Dengan bersamaan suara pengunjung lainnya ikut berteriak histeris di jalur keluar parkiran Mall Paragon Semarang. Pada saat Rukiman menghampiri, dirinya pun sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita yang sudah tergeletak di area jalan keluar parkir Mall Paragon. Dalam sekejap, kejadian itu pun langsung ramai menjadi pusat perhatian. Security mall segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Semarang Tengah. Berarti suaranya cukup kencang ya, Mbak ya? Ya kencang. Teriak-teriak gitu. Ya itu ada apa? Saya malah gitu. Menerima laporan tersebut, polisi segera datang untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Sekitar pada jam 18:23, tim Inafis Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Polisi dibantu oleh tim relawan segera melakukan evakuasi kepada korban ke dalam ambulans. Di lokasi kejadian, polisi menemukan adanya sebuah tas di pinggir pembatas parkiran mobil di lantai 4. Di dalam tas itu terdapat adanya KTP, kartu pelajar mahasiswi UNES, dan sepucuk surat yang ditujukan untuk ibunya. Diduga tas itu adalah milik wanita yang baru saja ditemukan tergeletak di area parkiran mal itu. Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indah Romantika mengatakan jika mahasiswi UNES tersebut diduga melakukan bundir dengan cara melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Setelah dilakukan olah TKP dan penemuan barang-barang pribadi milik korban, ternyata wanita itu adalah Nada. Kabar duka pun langsung disampaikan kepada pihak keluarga. Sontak tangisannya pun tidak terbendung menyelimuti keluarga dari Nada. Kerabat kuliah bahkan rekan kerja di tempat Nada bekerja turut larut dalam kesedihan. Tidak ada yang menyangka jika Nada, anak yang dikenal baik hati, selalu ceria,
dan pintar nekat melakukan perbuatan seperti itu. Setelah polisi selesai melakukan olah TKP, tubuh Nada dibawa ke rumah sakit Karyadi dan tidak berselang lama pihak keluarga pun tiba di rumah sakit untuk melihat tubuhnya. Akibat lompatan dari lantai 4 yang diperkirakan ketinggian 20 meter tersebut, Nada mengalami luka-luka pada bagian wajahnya. Berdasarkan bukti yang diperoleh, polisi menduga kasus ini adalah murni kasus bundir. Melihat bukti dari sepucuk surat yang ditunjukkan kepada ibunya. Adapun isi surat wasiat yang bertuliskan bahasa Inggris dan Indonesia berisikan, maaf tidak bisa menjadi kontestan yang diharapkan Mama. Aku punya hadiah ulang tahun untuk Mama yang kukirim ke kosannya Hani. Aku harap aku sendiri yang memberikannya kepada Mama. Maaf, terima kasih selalu memikirkan aku, peduli denganku. Dan maafkan aku yang selalu membuat Mama sedih. Aku cinta Mama selalu. Jangan lupa berdoa buat aku ya. Sekali lagi maaf nih, aku nyerah. Mam, maaf tidak bisa sekuat yang kau harapkan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kematian dari Nada. Apakah ini murni kasus bundir atau ada unsur pembunuhan di balik kejadian tersebut? Pihak Universitas Negeri Semarang mengungkapkan berduka atas meninggalnya salah satu mahasiswi itu. Perwakilan dari UNES melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang bernama Zainal Abidin pada malam itu juga langsung bertemu dengan keluarga Nada di Rumah Sakit Karyadi. Keluarga yang diwakili oleh ibu serta pamannya menerima bentuk kepedulian yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dengan menyampaikan bantuan menangani biaya pemulasaran jenazah lalu mengantarkan tubuh Nada sampai ke Cilacap. Tubuh Nada dibawa oleh pihak keluarga pada dini hari sekitar pada jam 02.30. Namun dari kepergian Nada itu ternyata pihak keluarga tidak bersedia jika tubuh Nada dilakukan otopsi. Keluarga menyebutkan sudah ikhlas atas kepergian dari Nada. Jenazah Nada tiba di kediaman neneknya di Cilacap pada tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pada jam 07.30 pagi harinya. Lalu dimakamkan di TPU Cikento, Kelurahan Gunung Simping pada jam 09.45 menit. Sejak dari kepergian Nada, firasat dari orang-orang terdekat pun mulai bermunculan. Salah satunya Kasmira, pemilik bangunan tempat kerja Nada, mengaku Nada bekerja bersama dengan cucunya yang juga masih berkuliah di Universitas Diponegoro. Namun beberapa hari sebelum meninggal dunia, Kasmira pun menyebutkan jika Nada berubah menjadi pendiam. Kasmira mengenang Nada adalah sosok yang baik, ceria, tapi hatinya tertutup. Sebelum meninggal dunia, Nada terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat, tetapi dia tidak pernah bercerita apa masalahnya. Kasmira sempat bertanya, "Kenapa kowe iki kok ngerokok wae?" Dalam arti bahasa Indonesia, kenapa kamu merokok terus padahal biasanya tidak pernah merokok? Nada yang mendapatkan pertanyaan itu hanya tersenyum. Kesan serupa disampaikan oleh Mama, rekan kerja dari Nada. Mama menjelaskan beberapa kali menemukan Nada berada di lantai atas dan sesekali menengok ke bawah. Dalam minggu-minggu ini perilakunya pun berbeda, terlihat seperti orang depresi. Mama pernah melihat Nada di lantai 2 mondar-mandir lalu melihat ke bawah. Tidak hanya tiba-tiba suka merokok, Mama pun mengaku jika dirinya pernah melihat tangan Nada dalam kondisi bekas tergores silet. Kasmira dan Mama sama-sama tidak mengetahui apa yang disembunyikan Nada di dalam pikirannya. Lantaran ketika ditanya, Nada hanya menjawab dengan senyuman saja. Dari kematian Nada, banyak netizen yang menyalahkan mantan kekasihnya Nada bernama Aksa Satria. Warganet menuduh jika Aksa merupakan salah satu penyebab Nada nekat melakukan perbuatan itu. Jengah dengan tuduhan itu,
Akhirnya Aksa melakukan klarifikasi. Halo teman-teman, di sini aku mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Nada. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, aku ingin membuat sebuah video klarifikasi karena segala tuduhan yang ditujukan kepada aku sama sekali tidak membuatku nyaman. Dan aku dengan almarhum sudah putus sejak 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Yang artinya, sejak 6 bulan yang lalu, aku sudah tidak ada komunikasi atau hubungan apapun. Aku juga tidak tahu masalah apa yang dialami karena tentunya masalah yang lalu dan yang sekarang itu berbeda. Setelah putus sama aku pun, dia juga sudah punya pacar baru. Dan aku sama sekali tidak tahu siapa nama pacarnya dan siapa pacarnya. Karena kembali lagi, aku sudah tidak berkomunikasi atau berhubungan sejak kami putus. Jika melihat dari keterangan-keterangan orang terdekatnya, sepertinya memang Nada ini sedang mengalami depresi yang cukup parah, hingga dia pun memutuskan untuk bundir. Ditambah lagi dengan keterangan di dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada ibunya, terlihat adanya beban yang mengharuskan dia menjadi orang berhasil. Namun dikala dia gagal, kekecewaan terhadap dirinya pun muncul dan dia ungkapkan dengan cara melakukan bundir. Apapun penyebab sebenarnya dari kematian Nada, gua hanya bisa berdoa semoga Nada tenang di sana dan amal ibadahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua.